Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ramadona dengan NIM 2312020039. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi bimbingan konseling karir, yaitu tentang konsep konseling karir. Konsep konseling karir. Yang pertama, definisi konseling karir. Istilah karir berasal dari bahasa Inggris, yaitu karir, yang merujuk pada suatu pekerjaan yang dihayati secara mendalam oleh seseorang atau individu dan menganggapnya sebagai panggilan kehidupan dan kemudian mempengaruhi gaya hidupnya. Konseling karir adalah suatu disiplin ilmu yang telah dikenal dengan berbagai nama di sepanjang sejarahnya, seperti bimbingan profesi, konseling jabatan, dan konseling profesi. Fokus utamanya pada perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pekerjaan dan pendidikan. Melalui proses ini, terdapat hubungan yang menyampaikan informasi faktual yang disertai dengan data yang relevan. Dengan demikian, konseling karir melibatkan hubungan personal yang dirancang untuk membantu individu yang menghadapi masalah dalam pekerjaan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan. Melalui ini dapat kita simpulkan bahwa konseling karir adalah proses layanan atau bantuan kepada individu agar dapat mengenali dan memahami diri sendiri dan dunia kerja. Proses ini melibatkan berbagai penyediaan informasi disertai dengan data yang akurat. Yang kedua yaitu latar belakang konseling karir. Konseling karir berawal dari kebutuhan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan besar akibat revolusi industri dan urbanisasi pada abad ke-20. Frank Person dikenal sebagai bapak bimbingan karir yang mempelopori pendekatan untuk mencocokkan minat dan bakat individu dengan berbagai pekerjaan yang tersedia. Perkembangan ini semakin pesat pada Perang Dunia I dan II melalui tes psikologi. Berbagai tes psikologi dari Carl Rogers dan Donald turut memperkaya landasan konseling karir, menjadikannya sebuah proses yang berpusat pada individu. Seiring perubahan dunia kerja modern dan dipicu oleh globalisasi dan teknologi digital, konseling karir terus berkembang, menyesuaikan dengan perubahan, berfokus pada pembangunan individu yang lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan akan pembelajaran seumur hidup. Jadi singkatnya, konseling karir berevolusi dari sekedar penempatan kerja menjadi panduan untuk pertumbuhan personal seumur hidup. Yang ketiga yaitu fungsi konseling karir. Yang pertama, membantu klien atau individu mengenali diri sendiri seperti kelebihan, kelemahan, potensi, dan minat. Yang kedua, membantu memiliki keterampilan dasar dan memahami karakteristik kepribadian yang cocok dengan suatu pekerjaan. Yang ketiga, mendeskripsikan berbagai jenis pekerjaan kepada individu. Yang keempat, membantunya merancang dan memutuskan masa depan karirnya. Yang kelima, memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait karir yang tidak bisa dipisahkan dan dari konseling perorangan. Faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan karir terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah hal yang berasal dari dalam diri seseorang dan sangat mempengaruhi pilihan serta perubahan karirnya. Terdiri dari yang pertama yaitu minat. Minat adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu pekerjaan atau bidang. Jika seseorang merasa tertarik dan senang melakukan suatu pekerjaan, maka ia akan lebih bersemangat dan bertahan dalam karir tersebut. Namun sebaliknya, jika minat itu berubah, maka ia akan bosan dan ingin berpindah karir. Contoh, awalnya ia tertarik menjadi guru, tetapi setelah bekerja, ternyata ia lebih tertarik kepada dunia bisnis. Yang kedua, bakat dan kemampuan. Bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sejak awal. Ketika seseorang menyadari bahwa bakatnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijalani, ia akan mempertimbangkan perubahan karir agar lebih sesuai dengan kemampuannya. Contoh, ketika ia bekerja di bidang administrasi, tetapi ia memiliki bakat dalam menggambar, sehingga ia memilih bekerja di bidang desain. Yang ketiga, nilai dan tujuan hidup. Nilai adalah hal yang dianggap penting dalam hidup seperti makna kerja, pengabdian, penghasilan, atau keseimbangan hidup. Jika nilai hidup berubah, maka pilihan karir juga berubah. Contoh, dulu ia mengejar gaji tinggi, tetapi kemudian lebih memilih pekerjaan yang memberikan waktu lebih banyak untuk bersantai. Yang keempat yaitu kepribadian. Kepribadian sangat mempengaruhi kenyamanan seseorang dalam bekerja.
Ada orang yang senang bekerja dengan banyak orang, ada juga yang ingin bekerja dengan sendirinya. Jika pekerjaan tidak sesuai dengan kepribadian, maka seseorang bisa merasa tertekan dan ingin mencari karir yang lainnya. Contoh, orang yang pendiam dan tidak merasa cocok di bidang yang pemasaran, yang menuntutnya untuk berkomunikasi intensif dengan banyak orang. Yang kelima yaitu motivasi dan kepercayaan diri. Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan, sedangkan kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu melakukannya. Motivasi dan kepercayaan diri yang rendah dapat membuat seseorang ragu menjalani karir tertentu. Contohnya, seseorang sebenarnya mampu tetapi tidak percaya diri sehingga takut mencoba peluang karir yang baru. Yang keenam, kondisi kesehatan. Kesehatan fisik dan mental sangat mempengaruhi kita terhadap karir. Jika kondisi kesehatan menurun, seseorang mungkin harus mengubah jenis pekerjaan agar sesuai dengan kemampuannya. Contohnya yaitu pekerja lapangan berpindah ke pekerjaan kantor karena kondisi kesehatannya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar individu tersebut. Seperti yang pertama yaitu keluarga. Keluarga, terutama orang tua, sering memberikan pengaruh besar terhadap pilihan karir. Tekanan, harapan, atau dukungan keluarga dapat mendorong atau menghambat perubahan karir seseorang. Contohnya, orang tua menginginkan anaknya menjadi pegawai negeri, padahal anaknya lebih tertarik ke wirausaha. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan tempat seseorang tinggal memiliki pandangan tertentu terhadap pekerjaan. Pekerjaan yang dianggap bergengsi sering lebih dipilih meskipun tidak sesuai dengan minat pribadinya. Contoh, yaitu lingkungan yang menganggap dokter lebih dihormati daripada seniman. Yang ketiga, pendidikan dan sekolah. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan informasi tentang karir. Keterbatasan akses pendidikan bisa membatasi pilihan karir seseorang. Contohnya, seseorang ingin melanjutkan studi tetapi terkendala dengan biaya atau fasilitas pendidikan. Yang keempat, kondisi dunia kerja. Jumlah lapangan kerja dan kebutuhan tenaga sangat mempengaruhi pilihan karir seseorang. Jika peluang kerja di suatu bidang kecil, seseorang mungkin memilih bidang lain yang lebih menjanjikan. Contohnya, sulit mendapatkan pekerjaan di bidang tertentu membuat seseorang beralih ke bidang lainnya. Yang kelima, yaitu perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi membuat banyak pekerjaan berubah, bahkan hilang. Di sisi lain, teknologi juga menciptakan jenis pekerjaan baru. Contohnya, pekerjaan manual tergantikan oleh mesin, tetapi muncul pekerjaan di bidang digital. Yang keenam, kebijakan dan kondisi ekonomi. Kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas pekerjaan. Saat ekonomi sulit, seseorang mungkin harus mengubah arah karirnya. Contohnya, pengurangan karyawan akibat krisis ekonomi membuat seseorang mencari pekerjaan lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan karir terjadi karena gabungan faktor dari dalam dan luar seseorang. Konseling karir membantu individu memahami faktor-faktor tersebut agar dapat mengambil keputusan karir yang sesuai dengan diri serta lingkungannya.